lima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdah hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin fi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdah bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lum. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdah bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lum min lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdah bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdah hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lum lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdah bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lum min lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdah bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman
يا من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasu bi asrarihi wa jadabahu min ilaihi bisabiqil inayah wa nashkuruhu ammanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa wafaqna li mutaba'ati sunnatihil mubahiyyah wa nusalli wa nusallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi zahri abihi suriyyi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nur amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzikril auliya tanzilur rahmah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, sahibul bait, sahibul hajat, yang mana dengan sebab wasilah mereka kita dapat berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini dengan sebab membacakan manaqib wali-wali Allah, insya Allah Allah akan curahkan rahmatnya kepada kita semua. Rahmat berarti kasih sayang Allah, karena kita tidak ada satupun yang akan dapat masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah subhanahu. Salawat dan salam kita aturkan pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan memperbanyak salawat insya Allah menjadi sebab kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ulun di sini memohon izin Bapak Andir pala karena diamanahi untuk menyampaikan sedikit manaqib kisah para wali. Manaqib berarti riwayat hidup. Jadi sejarah perjalanan hidup seseorang yang baik, yang masyhur, yang mana nanti dapat kita ambil ibrah pelajaran daripada perjalanan kehidupan beliau. Bagaimana sih hukum kita mengadakan manaqib? Justru sangat-sangat dianjurkan karena Allah pun di dalam Al-Quran banyak menceritakan para nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, sehingga kita dapat terhindar dari apa-apa yang terjadi di zaman dulu. Kan banyak kaum-kaum yang dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah seperti kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh alaihissalam, sehingga kita dapat terhindar dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab cerita itu. Baiklah, pada kesempatan kali ini ulun ingin menyampaikan tentang manaqib Syekh Saman Al-Madani, atau ngaran sidin sebujurnya Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Jadi beliau ini Al-Madani berarti kelahiran Madinah. Jadi beliau lahir di Madinah dan wafat pun di Madinah pada tanggal 2 Dzulhijjah. Beliau lahir pada tahun 1132 dan wafat pada tahun
1189 Hijriah. Jadi umur beliau sekitar 57 tahunan. Jadi umat Rasulullah ini termasuk handap-handap umur lah. Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu panjang-panjang umur. Ada yang 1000-an tahunnya. Nabi Nuh itu hampir 1000. Dan ini pun termasuk doa Nabi yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajar Nabi Muhammad, ya Allah, kami minta umat kami ini handap hajikan umur. Karena hisab umur ini luar biasa panjang. Semakin panjang usia kita, semakin banyak pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Kata Allah, masa mudamu digunakan untuk apa? Rizki yang Allah berikan digunakan untuk apa? Itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Madani Al-Hasani. Jadi Sidin ini keturunan Sayyidina Hasan. Jadi dari Sayyidina Hasan bin Ali dengan Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan daripada baginda Rasul. Dzurriyyah daripada Rasulullah, atau bisa dipanggil Habib ya, atau Sayyid. Nah, itu. Sedangkan Sayyidina Husain, beliau ini menurunkan Datuk Kelampayan. Keturunannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi ini antara guru dan murid. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan yang berada di rantau itu, maka beliau itu murid daripada Syekh Saman. Dan luar biasanya tidak ada satupun dari satu murid Syekh Muhammad Saman Al-Madani yang tidak jadi wali, seberataan jadi wali. Salah satunya tadi murid Sidin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, banyak lagi seberataan jadi wali. Jadi siapapun yang suah berguru lawan Sidin, lalakian kah, bebinian kah, kakanakan kah, orang tua jadi wali berataan, Masya Allah. Maka wali itu ada alang-alang wali kutub ya. Apakah ciri wali? Wali itu apabila manjumi'a, apabila terkumpul pada dirinya al-ilm, ilmu. Jadi Syekh Saman ini ilmunya luar biasa. Di dada ini ilmunya dalam seluas samudra, imannya kuat, amalnya mantap, bukan hanya yang wajib tapi bin nawafil. Dengan amalan-amalan sunnahnya pun beliau mantap. Kemudian wal bala. Nah, jadi para wali itu menyandang bala. Balana Pak, gawian kita nih hari-hari dosa itu sebenarnya berdampak pada kehidupan. Makanya terkadang Allah datangkan musibah kayak begini supaya kita itu merenung kembali, oh, ulun ada salah di bagian ini, sehingga dapat kembali lagi ke jalan yang benar. Tetapi bagi wali, mereka menyandang gawian-gawian kita nih masyarakat ya. Jadi kalau orang itu hawas, biasanya malam itu para wali itu turunan tuh berdoa, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, ampuni umat-umat Nabi Muhammad. Nah itu, makanya guru sekumpul itu beliau sebulan itu berapa kali kah sidin cuci darah ke luar negeri itu, menyandang bala itu ya. Nah, jadi tadi tidak ada satupun yang berguru kecuali menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi karomah beliau yang lainnya, pernah ada suatu cerita, ada orang dari Swiss ingin pergi berangkat haji. Orang bahari itu kada ada alat kaya ini, pesawat situ matanya sampai bahari orang melaut naik haji itu. Jadi beliau ini mulai Swiss berangkat, ternyata ketika di tengah-tengah lautan menabrak karang besar sehingga terjadi seperti mau pecah itu dinding bawah perahu itu, kapal itu. Ternyata beliau memanggil ya Syekh Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali. Tiba-tiba dengan izin Allah sampai beliau ke Mekah. Dan ketika sampai di sana, beliau bilang ke wadah guru tadi, Syekh Saman Al-Madani, masuk ke dalam musalla tempat beribadah Syekh Saman. Lalu dipandiri Sidin, bahwasanya di kampung Sidin ini uluni ada bisi raja tapi zolim. Ya. Ada banyak golongan nanti yang akan dinaungi oleh Allah di akhirat dengan naungannya, karena pada waktu itu panasnya terik sekali, yaitu salah satunya imamun adilun, imam yang adil. Nah ini imamnya zolim. Bila ada sedikit berlebih harta di kampung tuh rabuti Sidin, ampunku aja Sidin.
Ada juga mau terlihat binian pindah bungas di kampung tuh, itu biniko. Nah, ada tuh kayak itu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam tuh ada yang kayak itu zolim. Lalu ujar Siden, apa asmaul husna yang baik ulun amalkan supaya terhindar daripada gawian raja tadi? Ujar Siden, sambat hangaranku 3 kali. Jadi Sidin ini asa bingung lah ya. Sidin ini bertakun asmaul husna yang mana yang bagus dibaca supaya terhindar daripada gangguan raja zalim tadi. 2 kali Sidin aku nih sabut hangaran ulun 3 kali. Lu salah paham sekali lagi Sidin memandiri kayak itu. Masih jawabannya itu, sebut namaku 3 kali. Jadi asa bingung Sidin ini, lalu ujar Syekh Saman apa? Pian kada ingat ka tadi siapa nang nyelamatkan pian rahat di lautan tadi. Sidin kada berkisah. Tapi Sidin tahu dasar Sidin nang datangan roh Sidin. Ilahi kau ni tuh aja kada ingat lalu. Kada ingat ka kau jar dia tadi. Nah, akhirnya percaya. Tetapi ini jangan salah paham ya, kita melalui perantara makhluknya diselamatkan. Kita garing nih tasilahu, kita berdoa ya Allah ampihakan ulun. Tapi nang datang siapa tukang urut? Kada Allah nang datang. Tetapi melalui tangan tukang urut Allah sembuhkan kita. Nah, jadi kayak itu juga kita lah. Jadi dengan sebab wali-wali Allah mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa terdahulu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi cerita. Ya. Jadi waktu beliau berhalwat, halwat itu artinya mengasingkan diri daripada kerumunan manusia. Dalam artian fokus untuk beribadah. Ketika beliau berhalwat, datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ujar Sidin, silahkan pian keluar daripada halwat dan berdakwah tentang ilmu dan amal kepada masyarakat. Ujar Sidin, aku kada mau keluar mun kada dari izin dari Rasulullah. Nah, tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW dalam keadaan utuh. Jasad beliau bertampak ya yakzotan dalam keadaan sadar menyuruh Sidin keluar. Akhirnya Sidin keluar dan diberi jubah berwarna putih. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara wasiat Sidin kepada kita, wa zayyiniz zahira wal batina bi kulli ilmin zahirin wa batinin. Ujar Sidin, hiasilah olehmu anggota tubuhmu dengan ilmu syariat yang zahir, yaitu ilmu fikih dan ilmu usuluddin. Nah, jadi ilmu fikih kita perlukan agar dalam beribadah sehari-hari kita dapat laksanakan. Jadi yang pertama itu kan ilmu tauhid. Kita kenal dulu siapa yang kita sembah nih. Kalau orang-orang yang tidak beragama kan beranggapan kita ini nyembah dinding ya, nyembah nang segi 4 tuh. Padahal bukan seperti itu, tapi hakikatnya kita menyembah Allah, tetapi syariatnya di dalam Al-Quran kita menghadap Ka'bah. Ya. Dan mustahil kita menuhanakan Ka'bah lah, karena Bilal bin Rabah pun ketika azan itu bahari di atas Ka'bah. Kadang mungkin kita menginjak Tuhan lah. Nah, jadi kita Islam bukan berarti menuhankan Ka'bah, tetapi itu syariat daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fikih, bagaimana kita puasa, bagaimana kita bayar zakat, naik haji, bagaimana sholatnya, bagaimana. Nah, agar ilmu kita bukan hanya menggawi kayak itu aja. Karena ada juga orang yang hanya mengumpat-umpati haja, tapi tidak tahu maksud bacaannya, sholat bagaimana, hajinya bagaimana. Sehingga dalam kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa ilal ju' wal atash, lapar dan haus saja yang didapat, tetapi hikmah dari berpuasa tidak dapat. Hikmah puasa apa? Mengendalikan hawa nafsu. Kemudian apa? Terbiasa untuk asum, berdiam ya, karena puasa itu pun ibadah diam. Karena berdiam saja kita mendapat nilai ibadah, karena kita diam-diam menahan lapar dan haus karena ibadah kepada Allah. Dan ternyata asukut aslam, berdiam itu lebih banyak selamatnya daripada berbicara. Oleh karena itu karakter orang-orang beriman itu kul khairan awil yasmut. Mereka itu berbicara yang benar, sopan, baik. Kalau tidak mereka diam. Itu.
Diam itu emas, tetapi berbicara yang baik, nasihat-nasihat yang baik itu berlian. Alangkah indahnya orang-orang beriman itu berlian berlapiskan emas. Nah, jadi ibadahnya berisi, bukan hanya sekedar sholat, takbir, sujud, ruku. Karena banyak orang yang sholat tapi dapat capeknya aja. Hikmah dari sholat tidak dapat. Hajinya hanya lakoban, titelnya saja. Tetapi ketika pulang ke tanah air masih saja bisa berbuat zalim kepada orang lain. Masih saja bisa berdusta, berbohong, bahkan mengambil hak orang lain. Berarti itu hajinya tidak diterima oleh Allah. Ya, oleh karena itu ibadah yang baik adalah ibadah yang memberikan keberkahan dalam kehidupan. Apakah itu berkah? Tuzidukum fit ta'ah, yaitu menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada perubahan berarti ibadahnya tidak berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian jarsidin, hiasilah batinmu dengan ilmu syariat yang batin, yaitu ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu ilmu pensucian hati. Jadi kita ibadah, mengenal siapa yang disembah. Tasawuf ini pun perlu, tetapi kita harus berguru kepada guru yang mursyid. Mursyid ini yang memang sangat-sangat memahami terhadap ilmu tasawuf. Karena pun kada lawan guru yang pas, tasawuf ini bisa tersalah lah pemahaman, pas jadi sesat. Kadanya menuju Allah tapi menuju syaitan. Aneh, langsung lali. Ada itulah yang lepas kada sembayangan lagi itu. Nah, jadi kualitas ibadah kita dibersihkan karena tasawuf itu berarti pensucian hati agar kualitas ibadah kita tuh baik. Yaitu kita melatih hati lah kayak syukur, sabar, wara. Wara itu berhati-hati dengan hukum Allah. Zuhud itu permainan hati aja tuh. Apakah zuhud itu? Zuhud itu bukan berarti kada diisi dunia lah. Sing bari baju habis, pas orang kada berbaju lagi telanjang sembahyang. Nah, ini kada pas lain zuhudnya ini. Yang disebut dengan zuhud adalah la yamlikud dunya walakin la yamlikud dunya. Orang tadi tidak dikuasai dunia. Karena adalah orang tuh nang sibuk sehari pas begawi aja terus gawian. Ibadah kalau kita gawe. Nah, ini berarti dikuasai loh dunia. Dimanfaatkan oleh dunia. Nah, jadi hadirin sekalian, Syekh Saman Al-Madani ini beliau bertugas sebagai juru kunci makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada nambar ziarah datang ke wadah sidin pang tukang sambut. Nah, tukang doa, misalnya sidin menyurungi makanan. Nah, jadi orang zaman dulu kayak itu sampai ke makam Rasulullah wah ini dipagari dah. Kada boleh lagi masuk, bahkan di sana itu pemahamannya bukan pemahaman kita lah. Apabila orang ada hendak berziarah mampir bertunggu amin amin itu sarikinya. Surah cepat maksudnya disuruh berdiri aja kita, karena pemahaman kita berbeda dengan buahnya lah, karena mereka menganggap ziarah itu haram ya, padahal Rasulullah SAW itu datang ziarah ke makam kuburan Baqi untuk mendoakan orang-orang yang meninggal di situ. Kuburan Baqi itu dihuni oleh para syuhada Uhud, para syuhada orang-orang yang telah meninggal di perang Uhud. Nah, jadi Syekh Saman Al-Madani ini berpanutan kepada Imam Asy'ari dalam hal akidah. Dan beliau memakai mazhab Imam Syafi'i dalam hal fikih furu'. Cabang-cabang fikih dalam ibadah itu beliau memakai mazhab Imam Syafi'i. Dan beliau untuk jadi pemahamannya itu sama seperti kita lah. Kita di Islam di Indonesia ini mayoritasnya menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Beliau ini merupakan guru ya, yang mana seorang guru itu kata beliau bukan guru yang memaksakan kehendaknya,
Jadi tugas beliau menyampaikan ilmu syariat kepada murid, ya. Dan beliau mendoakan. Nah, jadi tugas guru itu sebenarnya mengajar ilmu dengan baik, dengan akhlak, dibuat senang lah. Sehingga orang-orang yang belajar ilmu itu ketika dibuat senang, otaknya akan terbuka. Ya kata guru sekumpul, kakanakan tuh mun diajari itu jangan disesariki. Mun disesariki itu nah otaknya tertutup. Jadi jarsidin dihihimungi aja murid tuh mun diajari. Nah, jadi alhamdulillah dengan metode itu beliau melatih murid-murid beliau agar mencapai kepada Allah, salik ilallah, menuju Allah. Nah, karena ilmu yang baik itu adalah ilmu yang dapat menghantarkan kita kepada Allah. Bukan hanya ilmu yang hanya meraih gelar tetapi hampa daripada merasakan lezatnya ibadah. Jadi sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan ilmu yang justru menjauhkan kita kepada Allah. Memang kita dalam penghidupan ini perlu sekali ilmu, karena man arada dunya fa'alaihi bil ilm, maka wajib dengan ilmu. Hendak akhirat pakai ilmu juga. Nah, tetapi jangan sampai ilmu tadi menjauhkan kita kepada Allah. Kira-kira ini sudah 15 menitan sekolah ulun bapandir lah. Ulun ini minta rela banyak-banyak lah bapandir di hadapan pian nah. Diminta oleh Sohibul Hajat ulun. Pak lah Pak Karus nih. Terela ulun Pak masudatan lah. Kalaupun ada kebaikan itu datangnya dari Allah, kalaupun ada kekurangan itu bujur-bujur daripada ulun saurang, nafsu diri ulun saurang. Terima kasih, mudah-mudahan Allah ridha, dan mudah-mudahan dengan sebab manakib ini Allah kumpulkan kita di akhirat bersama para wali-wali Allah, para solehin. Yahsyurul mar'u ma'aman ahab. Orang nanti akan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang ia cintai. Insya Allah dengan sebab ini kita menjadi bukti kita mencintai lawan sidin-sidin barataan. Insya Allah, amin. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirin Nabi walin Nabi wa bi karamatil Fatihah.